Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi kali ini kita mau update XRP ya teman-teman ya, khusus buat teman-teman semua yang masih pegang XRP ya, apalagi yang untuk long term atau jangka panjang ya. Ada update terbaru nih, atau ya menurut saya ini berita bisa apa ya, mengangkat harga XRP ya secara rasional seperti itu karena beritanya positif teman-teman. Tapi tergantung dengan dorongan market juga ya, karena Bitcoin dominasi itu sangat-sangat penting ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita update dulu market. Di sini Bitcoin koreksi lagi, sekarang di 104 sampai 105 ribu dolar ya kalau kita lihat di sini. Dalam 7 hari teman-teman ya masih positif 0,45 lah ya. Tapi signifikan banget di 24 jam terakhir ini ya karena terjadi koreksi 1% ya. Sekarang di 104.900-an ya. Dan kalau kita lihat XRP sebenarnya menunjukkan penurunan ya dalam 24 jam terakhir ini karena penurunan 1,20% ya dan volumenya juga ikut turun ya. Kalau kita lihat di sini Tether atau USDT berhasil mengambil posisi ketiga lagi nih ya. Kemarin itu kalau kalau nggak salah ya XRP itu sempat bertengger di posisi ketiga ya. Karena volumenya begitu gede. Karena kalau kita lihat untuk market cap-nya teman-teman ya, Tether atau USDT kali ini di 183 miliar dolar ya, sedangkan XRP turun di 146 miliar dolar. Kira-kira seperti itu untuk update dari market cap dari kedua rival inilah ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau kita lihat XRP ya cukup kuat karena yang dilawan itu stablecoin ya, USDT ya, yang dimana kita tahu sendiri teman-teman kalau seandainya orang kripto ya, main kripto atau invest kripto ya rata-rata hampir 100% ya semua punya Tether atau USDT ya, kira-kira seperti itu. Untuk chart kali ini ya saya ambil time frame 24 jam atau 1 hari lah ya, daily. Di sini kelihatan banget teman-teman ya akan ada recover dari XRP, tapi sesimpel ya, sesimpel yang kita lihat di sini dia harus menjebol resisten di mana dia terjadi koreksi. Kalau kita lihat ya untuk tren lainnya ya sebenarnya ada di posisi sini ya. Ada di posisi ini, setelah itu dia terjadi koreksi. Jadi kemarin ini membentuk support ya daerah sini ya. Jadi harga yang paling banyak disentuh sekitar 2,5-an dolar. Setelah itu jatuh ya. Dan dalam beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5 hari sideway ya, hari ke-6, hari ke-7 ngepam di sini ada candle hijau besar dan di hari ini terjadi koreksi ya. Ke-reject lah ya bisa dibilang seperti itu karena kalau kita lihat sudah daerah sini ya, sempat kemarin hari ya sempat menyentuh 2,56 dolar ya, 2,56. Tapi untuk saat ini terjadi koreksi di candle berikutnya ya, ini nggak kuat makanya ke-reject lagi ya. Sekarang di posisi 2,44 dolar. Seharusnya kalau kita mau lihat skenario bullishnya teman-teman ya, minimal si XRP itu harus mengalahkan titik ini ya. Dia harus mengalahkan area ini ya. Karena di sini area dia di-reject ke bawah, kira-kira seperti itu ya. Kurang lebih di sini ya, 2,69 ya. Tapi apapun itu ya, ini mungkin teknikal buat teman-teman yang di derivative market lah ya, atau kalian yang di future. Tapi untuk long term teman-teman ya, ini penurunan biasa aja ya, karena toh juga kita akan di jangka panjang ya. Nah, buat teman-teman yang jangka panjang juga ya, saya juga jangka panjang ya untuk di XRP ini ya, ini ada update terbaru teman-teman ya, terkait ETF ya, ETF dari XRP yang dimana kita tahu ya kalau seandainya banyak ETF ya yang apa namanya, yang memboyong lah ya, yang memboyong XRP ya, otomatis banyak yang ya gimana ya, tambah tambah market lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi em, makin banyak orang di luar sana yang mewakilkan melalui ETF untuk mendapatkan XRP ya, simpelnya seperti itu. Nah, dan di sini siap-siap untuk 5 ETF spot XRP. Saya rasa ini teman-teman kalau seandainya didukung oleh market ya, kemungkinan besar XRP itu akan lebih melejit. Kira-kira seperti itu. Karena ETF ini pembelinya nggak kaleng-kaleng teman-teman ya. Bahkan institusi juga kira-kira gitu ya. Oke, di sini ETF XRP muncul di TCC ya, apa yang bisa diharapkan. Kalau kita lihat di sini berdasarkan dari data Depository Trust dan Clearing Corporation atau DTCC ya,
Ini tercatat 5 ETF XRP ya yang akan diajukan oleh Franklin Templeton ya, Bitwise ya, Canary Capital ya, 21 share, CoinShare juga ya, apalagi 21 share ini kenceng juga ya, Cathie Wood ya bisa dibilang seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya ini akan segera ya. Jadi kemungkinan di bulan November ini ya kalau market ya, sekali lagi ya disclaimer teman-teman ya, kalau market mendukung teman-teman, tiba-tiba Bitcoin juga positif ya, terus ini tiba-tiba jalannya smooth ya, kemungkinan harga XRP akan melejit. Nanti kita kembali lihat chartnya ya. Kalau kita lihat di sini produk yang baru terdaftar meliput dari Franklin ya, XRP Trust. Jadi mereka ini perusahaan-perusahaan teman-teman ya. Jadi nanti ada XRP tapi dari Bitwise ya, dari Canary, dari CoinShare, dari Franklin, dari 21 Share. Kira-kira seperti itu ya. Nah, pekan lalu Franklin Templeton ya, dia memperbarui dokumen S1-nya kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC ya, sejalan dengan rencana peluncuran ETF XRP sebelum akhir bulan ya. Semoga saja di bulan 11 ini ya, kita tunggu di situ. Nah, di sisi lain Bitwise juga mengajukan ya amandemen terakhirnya yang oleh para analis ya dianggap sebagai langkah final menuju persetujuan ya, kira-kira seperti itu. Intinya kelima perusahaan besar ini mengajukan ETF untuk XRP ya. Ini teman-teman ya bisa sangat-sangat positif dan bisa sangat-sangat mengangkat harga XRP ya teman-teman jika didukung oleh market ya. Contoh ya, kalau kita berbicara saat ini Bitcoin lagi low teman-teman, terus tiba-tiba ETF XRP ini disetujui semua teman-teman, ya kemungkinan tidak akan banyak berdampak ya XRP, atau kenaikannya mungkin akan low. Tapi kalau didukung market, misalnya kita lihat fear and greed-nya kenceng ya, altcoin sistemnya kenceng, terus market cap kriptonya itu overall ya ini ya bermain di atas 4,3 atau 4,4 triliun dolar ya, kemungkinan itu akan bisa menyupport ya berita positif yang terjadi di XRP. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kita coba ambil yang di jangka panjang teman-teman. Kita ambil di time frame weekly ya. Nah, kalau kita lihat time frame weekly teman-teman, ini posisi XRP ini masih aman walaupun sedang downtrend ya, dimulai dari 21 Juli 2025 teman-teman ya. Walaupun mulai dari situ downtrend teman-teman, tapi kalau kita lihat itu belum menjemput atau belum di support, dia akan turun terus karena posisi ya, posisi yang paling banyak disentuh atau kita bilang time frame weekly teman-teman ya, supportnya itu berada di 2 dolaran ya, atau kalau kita lihat di tren lainnya ya daerah sinilah ya, sekitar sini teman-teman ya. Pokoknya bermain daerah ini. Kalaupun kita lihat di daerah-daerah yang paling banyak disentuh ya akan ada di sini juga teman-teman ya. Jadi sini, jadi nggak lari-lari ya, nggak kemana-mana sebenarnya XRP ya. Harganya itu sampai sini ya, kira-kira seperti itu. Yang bahaya menurut saya kalau seandainya XRP kembali ke momen di sini ya, di 1,5 dolar, kemungkinan itu akan sekarat. Tapi waktu XRP turun ya di tanggal 6 Oktober ya teman-teman, sampai ke 1,5 dolar itu waktu itu event Black Swan ya, atau bisa dibilang Bitcoin crash di waktu itu, tiba-tiba semua liquid ya. Nah, itu yang membuat dia jatuh sampai ke situ. Nah, jadi kalau berbicara penurunan-penurunan biasa, kemungkinan XRP itu tidak akan menyentuh lagi di harga 1,5-an ya, kira-kira seperti itu ya. Intinya menurut saya tetap positif ya untuk XRP teman-teman. Yang penting di sini sekali lagi ya, kalau market menguat ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian punya pandangan lain ya, boleh deh kalian drop di kolom komentar ya, kita ngobrol di sana. Sampai di sini teman-teman ya, makasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.